Mohon perhatian kepada istri wali kota, wakil wali kota, istri para bupati, wakil bupati. Kami persilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kami persilakan terlebih dahulu untuk istri wali kota, wakil wali kota, istri para bupati, wakil bupati, beserta pendamping untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tamu undangan lainnya menempati tempat yang telah ditentukan. Wali kota, wakil wali kota, para bupati, wakil bupati terpilih disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Gubernur Nusa Tenggara Barat tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam
kebajikan. Hadirin yang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Wali Kota, Wakil Wali Kota Mataram, Bupati, Wakil Bupati Dompu, Bupati, Wakil Bupati Lombok Utara, Bupati, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bupati, Wakil Bupati Lombok Tengah, dan Bupati, Wakil Bupati Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai. Diawali pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52 garis datar 369 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52 garis datar 253 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52 garis datar 253 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesatu, mengubah lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52 garis datar 253 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menambahkan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan putusan penetapan Mahkamah Konstitusi. Kedua, keputusan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52 garis datar 253 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku: A. Disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dan B. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Leto Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yang Terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52 garis datar 369 tahun 2021
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52/253 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor nama, jabatan, kabupaten kota. 1. Haji Mohan Roliskana SOS MH, jabatan Wali Kota Mataram. Tuan Guru Haji Mujibur Rahman, Wakil Wali Kota Mataram. 2. Kader Jailani, Bupati Dompu. Haji Sahrul Parsan STMT, Wakil Bupati Dompu. 3. Haji Johan Samsu SH, Bupati Lombok Utara. Dani Carter Febrianto R, STMM, Wakil Bupati Lombok Utara. 4. Dr. Insinyur H.W. Musyafirin MM, Bupati Sumbawa Barat. Fud Saifuddin ST, Wakil Bupati Sumbawa Barat. 5. Haji Lalu Fatul Bahri SIP, Bupati Lombok Tengah. Dr. H.M. Nursia SS MSI, Wakil Bupati Lombok Tengah. 6. Hajah Indah Damayanti Putri SE, Bupati Bima. Dr. Andes Dahlan M. Nur, Wakil Bupati Bima. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Persilakan pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan disilakan menempati tempat. Pengucapan sumpah janji dipandu Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah, saya akan bertanya pada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Wali Kota Mataram, sebagai Wakil Wali Kota Mataram, sebagai Bupati Dompu, sebagai Wakil Bupati Dompu, sebagai Bupati Lombok Utara, sebagai Wakil Bupati Lombok Utara, sebagai Bupati Sumbawa Barat, sebagai Wakil Bupati Sumbawa Barat, sebagai Bupati Lombok Tengah, sebagai Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagai Bupati Bima, sebagai Bupati Bima, sebagai Wakil Bupati Bima, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa.
Rohanian disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji dan penandatanganan fakta integritas diawali Wali Kota, Wakil Wali Kota Mataram. Bupati, Wakil Bupati dan Dua. Bupati, Wakil Bupati, Lombok Utara. Bupati, Wakil Bupati, Sumatera Utara. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.
Bupati, Wakil Bupati Bima. Penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, hari yang insya Allah dengan penuh keberkahan ini, hari Jumat, tanggal 26 bulan Februari tahun 2021, saya Gubernur Nusa Tenggara Barat secara resmi melantik saudara 1. Haji Mohan Roliskana SOS MH sebagai Wali Kota Mataram. 2. Tuan Guru Haji Mujibur Rahman sebagai Wakil Wali Kota Mataram. Yang ketiga, Kader Jalani sebagai Bupati Dompu. Keempat, Haji Syahrul Parsan STMT sebagai Wakil Bupati Dompu. 5. Haji Johan Samsu SH sebagai Bupati Lombok Utara. Keenam, Dani Carter Febrianto STMN sebagai Wakil Bupati Lombok Utara. Ketujuh, Dr. Insinyur Haji Musafirin MM
sebagai Bupati Sumbawa Barat. Ke-8 Fud Saifuddin ST sebagai Wakil Bupati Sumbawa Barat. Ke-9 Haji Lalu Fatul Bahri SIP sebagai Bupati Lombok Tengah. Dr. Haji M. Nursyah SOS MSI sebagai Wakil Bupati Lombok Tengah. Kemudian ke-11 Haja Indah Damayanti Putri SE sebagai Bupati Bima. Ke-12 yang terakhir Dr. Andrus Dahlan M. Nur sebagai Wakil Bupati Bima. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13152 369 tahun 2021 tertanggal 25 Februari tahun 2021. Saya sangat percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, SE, MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ibu Pimpinan DPRD, kemudian Ibu Wakil Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak nggak kelihatan. Oh, Pak Kanwil, Pak Kajati, Masya Allah, Pak Tomo pakai masker. Kemudian mewakili Pak Danlanal, karena Pak Danlanal tadi pagi baru melepas. Oh, hadir. Oh, alhamdulillah. Kemudian Pak Danlanut, Pak Bupati Lombok Barat, Pengadilan Tinggi, kemudian Pak Sekda dan yang lain, bahkan hampir seluruh kabupaten kota terutama yang dilantik hari ini menyaksikan lewat live streaming. Jadi walaupun kita sedikit di sini, tapi ini disaksikan oleh hampir seluruh masyarakat kita yang berada di daerah kita masing-masing dan di Nusa Tenggara Barat, bahkan oleh masyarakat dan penduduk kita yang berada di luar negeri, yang berasal dari daerah kita. Ini menunjukkan harapan yang begitu besar pada para pemimpin daerah di masa yang sekarang ini. Tapi sebelum melanjutkan sambutan, saya, Ibu Wagub, Ibu Pimpinan Dewan, mohon maaf kepada para istri Bupati Wali Kota. Ini dari Ketua PKK, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena konon katanya para ibu-ibu ini sudah menyiapkan baju khusus untuk dilantik, tapi ternyata harus pakai baju PKK. Nah, jadi insya Allah nanti ada pelantikan PKK, mudah-mudahan dandanan yang lain bisa menyusul di pelantikan-pelantikan berikutnya. Sambutan saya tidak panjang. Di antara 6 kepala daerah yang dilantik ini, 5 sudah sangat berpengalaman. Tinggal melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dan 1 pun yang baru dari Dompu ini bukan orang yang awam terhadap pemerintahan, tapi sudah mengikuti, apalagi didampingi Wakil Bupati Dompu yang sangat senior di pemerintahan. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang sangat banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pimpinan daerah ini, daerah kita makin lama makin baik. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, masa ini masa yang berbeda, apalagi dengan hadirnya pandemi coronavirus disease ini. Mudah-mudahan daerah kita yang tadinya merah oranye bisa segera menjadi hijau, pulih seperti sedia kala, sehingga kita kembali normal seperti sebelum-sebelumnya.
Sekarang ada yang menyebutnya sebagai revolusi peningkatan harapan dengan adanya sosial media. Jadi masyarakat bisa menjadi media bagi dirinya sendiri. Kalau ada ketidakpuasan bisa mengekspresikan Pak Wali Kota apa yang diinginkan langsung dengan sosial media didengar oleh seluruh penjuru dunia. Dan ini menimbulkan satu kebiasaan baru yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pimpinan daerah sekarang. Masyarakat kadang-kadang ada melihat sampah di depan rumahnya sendiri, bukannya ngambil sapu untuk membersihkan, tapi memoto sampah itu kemudian diupload ke sosial media sambil mengatakan di mana pemerintah. Padahal hanya dengan menyapu sedikit, sampah itu bisa hilang. Tapi itu fact of life, fakta kehidupan yang harus kita hadapi sekarang ini. Terakhir, saya cuma menitipkan satu pesan pada Bapak Ibu pimpinan daerah. Bapak Ibu ini sekarang sudah dilantik menjadi pimpinan di daerah masing-masing. Bapak Ibu adalah pemimpin bagi semua. Bukan pemimpin bagi mereka yang memilih dan mendukung bapak-bapak ibu-ibu saja. Tapi pemimpin bagi yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Sekarang semuanya Bapak Ibu menjadi pemimpinnya. Ada riuh rendah, ada sedikit dinamika, tapi insya Allah dengan dilantiknya Bapak Ibu sebagai pimpinan baru di daerah semuanya menjadi sejarah. Kita tata jalan ke depan bersatu, mewujudkan visi misi daerah masing-masing demi NTB yang lebih baik dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita bersyukur punya Kapolda, punya Danrem, punya Kajati yang kompak, dan ini mudah-mudahan bisa juga dilanjutkan di kabupaten dan kota masing-masing. Seringlah berjumpa, sering bertemu, karena dengan sering kita berjumpa dan bertemu, kita lebih akan saling mengenal, saling memahami, untuk kemudian tanpa perlu banyak bicara kita bisa saling membantu. Atas nama pemerintah Nusa Tenggara Barat, saya dan Ibu Wakil Gubernur mengucapkan selamat pada Bapak dan Ibu. Semoga amanah ini bisa ditunaikan dengan baik, karena amanah yang ditunaikan dengan baik bukan hanya harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan Allah menghadirkan keberkahan buat daerah kita. Jadi setelah acara ini Bapak Ibu, nanti sedikit ada permintaan dari PLN ketika ibu-ibu dilantik di BKK, Dekranasda dan lain-lain, mungkin para bupati bisa melihat produk-produk PLN, karena menurut PLN dalam waktu tidak lama lagi, mungkin 5 tahun, hampir semua kendaraan berbahan bakar bensin itu akan hilang. Nanti semua kendaraan dinas Bapak dan Ibu akan pakai mobil listrik. Nah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan setelah foto-foto kita bisa meramaikan agenda PLN ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota. Untuk itu dimohon kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, para Bupati, para Wakil Bupati menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang akan dilantik menuju tempat yang telah ditentukan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, disilakan menapi tempat yang telah ditentukan. Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini segera dimulai. Diawali pembacaan surat keputusan. Keputusan nomor 3202 garis miring PKK Prof
2/Romawi/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TPPKK Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti tahun 2016-2021 sebagai berikut. 1. Nyonya Hajah Suryani Ahya Abdul, Ketua TPPKK Kota Mataram. 2. Nyonya Hajah Rohani Najmul Ahyar, Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Utara. 3. Nyonya Hajah Bai Irma Budiani Suhaili SH, Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Tengah. 4. Nyonya Hajah Hanifah Musyafirin SPT, Ketua TPPKK Kabupaten Sumbawa Barat. 5. Nyonya Hajah Eri Aryani Bambang, Ketua TPPKK Kabupaten Dompu. 6. Nyonya Hajah Rostiati Haji Dahlan SPD, Ketua TPPKK Kabupaten Bima, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya dalam melaksanakan tugas. Kedua, mengangkat Ketua TPPKK Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti tahun 2021-2026 sebagai berikut. 1. Nyonya Hajah Noviani Danar Kinastri Mohan Roliskana sebagai Ketua TPPKK Kota Mataram. 2. Nyonya Hajah Galuh Nurdiah Johan Syamsu sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Utara. 3. Nyonya Baik Nurul Aini Patul Bahri sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Tengah. 4. Nyonya Hajah Hanifah Musyafirin sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Sumbawa Barat. 5. Nyonya Lilis Suryani Kadar Jailani sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Dompu. 6. Nyonya Hajah Rostiati Haji Dahlan sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Bima. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Februari 2021, Ketua cap ditandatangani Nyonya Hajah Niken Saptarini Widiawati SE MSc, disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua Pembina TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. 2 dan seterusnya. 6. Arsy Persiapan pelantikan. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021. Saya secara resmi melantik saudara 1. Nyonya Hajah Noviani Danar Kinastri Mohan Roliskana sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram. 2. Nyonya Lilis Suryani Kader Jailani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu. Nyonya Hajah Galuh Nurdiah Johan Syamsu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara. Nyonya Hanifah Musyafirin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat. Nyonya Baik Nurul Aini Patul Bahri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah. Nyonya Hajah Rostiati Haji Dahlan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penandatanganan berita acara pelantikan diawali Kota Mataram. Kabupaten Lampung. Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Bima. Hadirin selanjutnya sambutan Ketua Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Ibu Hajah Niken Saptarini Widiawati Zulkifli Mansa SE MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassallallahu ala syirina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak-Bapak Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik. Yang saya banggakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang baru saja dilantik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan pelantikan ketua tim penggerak PKK dari daerah-daerah yang baru saja dilantik. Izin Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, pelantikan ketua tim penggerak PKK ini dilaksanakan langsung setelah kegiatan pelantikan Bapak pimpinan daerah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Hal ini sesuai dengan contoh yang telah diberikan di tingkat pusat, di mana ketua tim penggerak PKK langsung dilantik setelah pelantikan Bapak pimpinan daerah yang bersangkutan. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bisa langsung bekerja dan memberikan kontribusi terbaiknya dalam rangka mendukung kegiatan dan amanah yang diemban oleh suaminya. Tidak panjang yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya memohon kepada ketua yang baru dilantik untuk dapat memastikan agar 10 program PKK dan segala kegiatannya dapat dilaksanakan untuk mendukung dan menunjang program pemerintah yang dalam hal ini penanganan stunting, penanganan COVID-19, dan khusus di Nusa Tenggara Barat kita memiliki beberapa program spesifik, yaitu posyandu keluarga serta keluarga tangguh bencana. Saya harap ibu-ibu semua dapat memastikan agar tim penggerak PKK di wilayah ibu-ibu bekerja dengan baik, terbentuk dengan baik, dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selamat atas dilantiknya ibu-ibu pada pagi hari ini, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, untuk lebih banyak acara pelantikan pada hari ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Busairi. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini mendapat rahmat dan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka bi'u mazidah. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلامة ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Upacara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota telah selesai.